Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam kelas filsafat online untuk pemula, di mana dalam kelas ini kita akan membahas beberapa aliran dalam filsafat. Tapi khusus untuk hari ini kita hanya mempelajari satu aliran yang dikenal dengan nama eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya keberadaan individu dan kebebasan manusia dalam memilih. Teman-teman, para pemikir eksistensialis itu percaya kalau kita itu adalah makhluk yang bebas. Tapi kebebasan yang kita miliki itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Maka mari kita mulai pembahasan kita tentang eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang memfokuskan perhatiannya pada kehidupan individual dan keberadaan manusia yang terbatas. Bagi eksistensialis, hidup itu bukan sekedar mengikuti aturan atau norma yang sudah ditentukan, melainkan kita itu harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita sendiri. Dengan kata lain, hidup itu sebenarnya absurd, ya, tidak jelas, penuh dengan ketidakpastian. Namun begitu kita tetap harus memiliki kebebasan untuk menciptakan makna hidup kita sendiri. Para pemikir eksistensialisme itu meyakini begini: setiap orang harus menemukan tujuan hidup mereka sendiri. Nah, seringkali untuk dapat menemukan tujuan hidup itu, manusia kemudian memang harus melalui satu perjuangan di tengah ketidakpastian. Nah, para pemikir eksistensialis ini kemudian percaya kalau sekalipun dunia ini tampaknya tidak punya makna yang tetap, kosong gitu ya, kita sebagai manusia itu tetap punya kekuatan untuk memberikan makna lewat pilihan, keputusan dan tindakan kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai menelusurinya dari pemikir-pemikir eksistensialis, ya, untuk memahami maksud dari aliran eksistensialisme secara garis besar. Kita mulai dulu dari Søren Kierkegaard. Kita sudah membahasnya sebenarnya di video sebelumnya, tetapi ini semoga akan bisa mengingatkan kembali. Nah, Søren Kierkegaard itu seorang filsuf dari Denmark abad ke-19. Dia sering juga disebut sebagai bapak eksistensialisme karena memang boleh dikatakan dia yang pertama, ya, mencanangkan mengenai eksistensi manusia. Nah, salah satu konsep penting dalam filsafat eksistensialismenya Søren Kierkegaard itu adalah kecemasan eksistensial. Itu istilah yang ada dalam filsafatnya. Kecemasan eksistensial itu sebenarnya kayak kondisi yang menggambarkan bagaimana perasaan manusia itu terjebak antara kebebasan dirinya yang tidak terbatas, dan pada sisi yang lain itu muncul rasa takut akan tanggung jawab atas pilihan yang dibuat akibat kebebasan itu tadi. Nah, Kierkegaard percaya kalau kehidupan itu adalah serangkaian pilihan sebenarnya yang kita buat sendiri. Mau kita mengatakan kita dikondisikan, kita dijajah, ditindas, itu juga karena pilihan kita untuk ditindas, kan? Nah, setiap pilihan itu membawa kita ke satu komitmen atau tanggung jawab. Bagi Kierkegaard, hidup yang otentik itu akhirnya bisa dicapai, dan hanya bisa dicapai ketika kita berani memilih dengan penuh kesadaran, meskipun kita tahu pilihan kita itu juga akan berimbas, berkonsekuensi pada ketidakpastian. Tetapi kita tetap menempatkan tanggung jawab atas pilihan bebas kita itu tadi. Nah, suasana yang dibangun Kierkegaard dalam kebebasan manusia ini kan sebenarnya suasana yang penuh kecemasan. Kecemasan itulah yang kemudian disebut sebagai kecemasan eksistensial. Nah, teman-teman, kita akan berlanjut ke pemikir kedua yang
juga menjadi salah satu pemikir besar dalam bidang eksistensialisme. Siapa lagi kalau bukan Jean-Paul Sartre. Kita selalu menggunakan namanya beberapa saat yang lalu ya, dalam video-video sebelumnya. Sartre adalah seorang filsuf dari Prancis yang punya pengaruh besar dalam bidang eksistensialisme. Dia terkenal dengan ungkapannya eksistensi mendahului esensi. Eksistensi, keberadaan mendahului esensi manusia. Sebenarnya maksudnya begini, artinya bagi Sartre, manusia itu tidak punya esensi ketika dilahirkan. Dia tidak punya tujuan yang pasti, makna yang pasti yang sudah ditentukan sebelum dia lahir. Justru sebaliknya, dia atau manusia itu menjadi berada karena dia menciptakan maknanya sendiri lewat tindakan dan pilihan-pilihannya. Manusia di sini juga termasuk kita ya. Kalau kita sadari kan begitu. Kita tidak lahir langsung melekat ya dengan esensi kita, fungsi kita gitu, tidak. Kita menjadi berfungsi dalam hidup kita itu karena pilihan yang kita buat. Teman-teman, menurut Sartre, kita ini memang makhluk yang bebas, tetapi kebebasan itu tadi membawa tanggung jawab yang besar. Kalau di dalam Kierkegaard kan kemudian ujungnya pada kecemasan ya. Nah, tapi mari kita lihat di dalam pemikiran Sartre. Jadi dalam pemikiran Sartre itu tidak ada satupun yang memberi kita alasan untuk hidup kecuali diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa memang hidup yang kita jalani ini tanpa makna, atau sebenarnya dalam arti tertentu hidup yang kita jalani ini absurd gitu, tidak pasti. Namun demikian, hidup yang tidak pasti ini meskipun tidak punya makna yang jelas, itu kita justru di situ punya kebebasan untuk membangun keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pilih. Jadi kita tuh tidak pernah dilahirkan dengan satu pilihan yang sudah ditentukan. Nah, setelah Sartre, kita tidak lengkap rasanya kalau nggak berbicara tentang filsuf lainnya yang sebenarnya juga banyak dimasukkan dalam kategori fenomenologi ya. Tetapi dia juga banyak sekali bersentuhan dengan eksistensialisme. Namanya Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filsuf Jerman yang punya pandangan yang mendalam tentang keberadaan atau eksistensi kita, manusia, dan waktu. Nah, Heidegger ini kemudian fokus pada konsep atau istilah yang dia temukan, yang dia katakan sendiri, yaitu Dasein. Dasein itu artinya, singkatnya ya, arti sederhananya keberadaan atau hidup kita di dunia ini. Nah, bagi Heidegger, kita adalah makhluk yang selalu ada dalam waktu dan ruang, ya kan? Nah, pemahaman kita tentang eksistensi atau keberadaan kita akhirnya hanya bisa dipahami ya lewat waktu dan ruang itu yang tentu saja terbatas. Lalu bagaimana gitu? Nah, Heidegger kemudian mengajarkan bahwa kita itu memang seringkali hidup dalam fallenness ya. Fallenness itu kehilangan diri, dalam tanda petik itu kehilangan diri, atau suatu keadaan di mana kita terjebak dalam rutinitas dan mengabaikan pertanyaan besar tentang hidup kita. Namun sebenarnya teman-teman, menurut Heidegger, kalau kita menghadapi kenyataan hidup kita yang terbatas ini, kita hadapi gitu ya, kita terima gitu, kita sebenarnya bisa sampai pada pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang keberadaan kita yang otentik ini. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pemikir-pemikir yang saya pikir bisa saya pilih memang untuk merepresentasikan eksistensialisme ya. Ada banyak pemikir lainnya, teman-teman bisa mencarinya. Tapi pertanyaannya kan kembali ke kenapa kita membicarakan eksistensialisme? Masih relevankah? Bagi saya iya, karena filsafat eksistensialisme ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup itu memang penuh ketidakpastian, sehingga juga menimbulkan kecemasan kan, karena kita di satu sisi bebas, tetapi kebebasan kita tuh justru
seolah menjadikan kita tidak punya pegangan kan. Nah, ketika kita menerima kehidupan kita yang penuh ketidakpastian ini, kita sebenarnya juga harus pada titik yang lain bersyukur ya, karena kita ternyata punya kebebasan untuk menentukan arah hidup kita sendiri, dan kita harus memanfaatkan kebebasan itu sebaik mungkin. Nah, makanya di dalam eksistensialisme itu kita diingatkan bahwa kebebasan itu tidak boleh kita lepaskan karena alasannya kita cemas ya dengan kebebasan itu. Ketika kita ada dalam suasana reformasi yang bebas, apa-apa menjadi diperbolehkan sesuai keputusan kita, lalu kita mengatakan kangen zamanku toh, menginginkan rezim yang lebih otoriter di masa lalu. Nah, itu contoh-contohnya bagaimana kita takut pada kebebasan kita sendiri. Nah, eksistensialisme itu mengingatkan untuk tidak takut kita pada kebebasan kita sendiri, tapi justru dengan keberanian, dengan tegak dada kita menjalankan kebebasan kita dan segala pilih tanggung jawab, dan kita harus bertanggung jawab pada segala konsekuensi dari pilihan bebas kita tadi. Nah, dengan begitu kita kemudian tidak pernah takut dalam hidup di tengah dunia yang kosong tanpa makna ini gitu. Karena eksistensialisme itu justru menguatkan batin kita untuk menjaga kebebasan kita dari terpaan ketakutan dan kecemasan, dan memilih secara otentik segala yang pas, cocok dengan diri kita, dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang eksistensialisme. Tentu saja ada pembahasan yang jauh lebih rumit dan lebih mendalam, komprehensif. Silahkan teman-teman cari dan baca sendiri. Tetapi yang jelas, kita adalah makhluk yang bebas menentukan jalan hidup kita sendiri, dan kita mau nggak mau memang secara alamiah harus bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari pilihan bebas kita. Ketika teman-teman merasa kebingungan atau terjebak dalam rutinitas yang dijalankan hanya karena teman-teman takut ketika harus hidup bebas, ingat bahwa teman-teman justru akan berakhir dalam ketiadaan makna. Tidak mungkin teman-teman itu dalam kondisi yang menderita di tengah rutinitas itu karena kondisional. Teman-teman sadar atau tidak memilih untuk mengiyakan kondisi yang membatasi. Jadi jangan dikatakan manusia tidak bebas, tidak. Kita bebas memilih, termasuk memilih untuk tidak bebas. Kita semua punya kekuatan untuk membuat pilihan. Kita semua punya kekuatan untuk memberikan makna pada hidup kita, tanpa harus mengikuti makna-makna yang diajarkan orang lain, termasuk yang mungkin saya ajarkan di sini. Tapi kita juga harus selalu kuat dalam bertanggung jawab atas segala pilihan, konsekuensi pilihan kita. Terima kasih. Kita akan ketemu di kelas selanjutnya, di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.